Hai semuanya, kenalin nama aku Laudiwan dari Pradana dengan NIM 2490888 dari kelas G S1 Pariwisata di Sekolah Tinggi Pariwisata Barukumo. Kali ini aku bakal ngebahas bisnis plan yang aku buat, yaitu bisnis plan catering makanan. Sebelum masuk ke materi, apa sih itu bisnis plan? Jadi, bisnis plan sendiri merupakan rancangan yang berisikan penjelasan mengenai bisnis, hasil riset pasar, strategi penjualan, hingga tujuan perusahaan yang ingin dicapai dari bisnis tersebut. Jadi, secara garis besar, bisnis plan adalah panduan bagi seorang peminis dalam menjalankan dan mengembangkan bisnisnya baik secara pribadi maupun perusahaan. So, bisnis plan yang kali ini aku bahas adalah bisnis plan catering makanan. So, apa sih itu catering makanan harian? Jadi, catering harian adalah layanan penyediaan makanan yang disiapkan secara rutin setiap hari untuk memenuhi kebutuhan konsumsi seseorang, keluarga, atau kelompok tertentu. Layanan ini biasanya digunakan oleh orang-orang yang sibuk, tidak sempat memasak, atau ingin praktis mendapatkan makanan sehat dan lezat. Catering harian seringkali menawarkan menu berbagai variasi. Contoh menunya yaitu seperti di gambar ini, yaitu ada ikan, nasi, sambal, dan wortel. So, untuk target pasarnya yaitu ada mahasiswa atau anak kos, pekerja kantoran, dan keluarga. Kenapa mahasiswa atau anak kos? Karena mereka lebih suka yang praktis ataupun murah. Next, modal awal. Untuk modal ini ada peralatan memasak. Untuk selengkapnya bisa dilihat di gambar. Jadi totalnya itu ada Rp2.050.000. Untuk bahan operasional bulan pertama itu sebesar Rp10.920.000. Untuk bahan-bahannya ini tergantung ya kita mau membuat apa. Jadi tapi kalau untuk lauk, ayam dan lain-lain itu sudah pasti. Jadi di totalnya seperti di gambar ini. Jadi, total modal awal, investasi, dan bahan operasional bulan pertama itu yaitu sebesar Rp12.970.000. Lanjut, ini ada fixed cost. Apa sih itu fixed cost? Jadi, fixed cost adalah biaya yang tetap setiap bulan, tidak tergantung pada jumlah porsi yang dijual. Jadi, untuk fixed cost ini ada gas, listrik, dan air. Lalu yang ketiga adalah transportasi bahan. Jadi kita totalkan gas LPG, listrik, dan air, dan transportasi bahan itu sebesar Rp600.000. Jadi total fixed cost per bulan itu sebesar Rp600.000. Lanjut ke variable cost. Jadi variable cost adalah biaya yang berubah sesuai jumlah porsi yang dijual. Contohnya yaitu ada beras, lauk, sayur, bumbu dapur, dan kemasan. Untuk analisis data keuangan, ini ada di gambar. Jadi total variable cost per porsi yaitu sebesar Rp18.200. Untuk menghitung biaya variabel, jika kita menjual 20 porsi per hari dalam kurun waktu 30 hari, jadi Rp600.000 per bulan, yaitu variable cost sama dengan Rp18.200 dikali 600 porsi sama dengan Rp10.920.000. Jadi total biaya variable cost-nya yaitu Rp10.920.000. Dalam konteks bisnis catering, biaya variabel ini adalah biaya yang Anda keluarkan untuk setiap porsi makanan yang dibuat dan dijual. Dengan kata lain, semakin banyak porsi yang Anda jual, semakin besar biaya variabelnya. Tetapi biaya labanya juga semakin meningkat. Lalu ini untuk analisis datanya, ini ada fixed cost Rp600.000, ini ada variable cost, ini ada Rp10.920.000, dan ada APC Rp18.200, dan sales volume ini ada 600. Untuk menghitung harga jual yaitu APC ditambah margin. Jadi APC-nya tadi 18.200 ditambah dalam kurung 100% ditambah 18.200. Jadi sama dengan
Rp25.000. Jadi untuk harga jualnya per porsi itu ada Rp25.000. Lanjut ke break even point atau disingkat dengan BEP. Sebelum kita menghitung BEP, apa sih definisi BEP itu? Jadi BEP adalah suatu titik atau keadaan di mana perusahaan dalam menjalankan aktivitas, usahanya tidak mendapatkan keuntungan dan juga tidak mendapatkan kerugian. Dengan kata lain, total pendapatan sama dengan total biaya yang dikeluarkan. Untuk rumusnya ada di gambar, langsung saja kita lanjut ke menghitung BEP-nya. Ini kita menghitung untuk BEP rupiahnya. 600.000 dibagi 1 dikurang 10.920.000 dibagi 15 juta sama dengan 600.000 dibagi 1 dikurang 0,728 600.000 dibagi 0,272 sama dengan, jadi totalnya adalah Rp2.205.882.000. Selanjutnya kita menghitung BEP dalam unit. Jadi untuk menghitungnya adalah 600.000 dibagi 25.000 dikurang 18.200. Jadi 25.000 dikurang 18.200 totalnya 6.800. Nah, setelah ditotalkan kita bagikan lagi 600.000 dibagi 6.800. Jadi sama dengan 8,24. Jadi kita genapkan menjadi 89 unit. Jadi BP dalam unitnya adalah 89 unit. Nah, masuk ke bagian laba. Jadi untuk menghitung laba, yaitu rumusnya revenue dikurang fixed cost ditambah variable cost. Oke, mari kita hitung. Revenue-nya itu 15 juta, kurang fixed cost-nya itu 600.000 ditambah variable cost-nya itu 10.920.000 sama dengan 3.480.000 rupiah. Jadi total labanya jadi 3.480.000 rupiah. Lalu kapan sih waktu balik modalnya? Untuk menghitung waktu balik modal, yaitu modal awal dibagi laba. Jadi modal awal kita tadi 12.970.000 dibagi laba yaitu 3.480.000 sama dengan 3,73. Jadi waktu balik modalnya yaitu 3 bulan 3 minggu sekitar bulan 4. Oke, itu saja yang ingin saya bahas. Cukup sekian dan terima kasih. Dadah.